Kau sebagai warga negara renungkan setiap tindakanmu dalam situasi krisis macam ini. Pak Luhut, tapi kalau Jangan kamu sok paling pahlawan sendiri, sok paling bersih. Saya setuju ucapan Pak Luhut. Najwa sok pahlawan, betul. Najwa nampak sangat tebang pilihnya. Kalau untuk kasus orang lain, permasalahan orang lain, semangat sangat untuk membongkarnya. Tapi kalau untuk Pak Anies, kemana Anda? Kok sepi? Dulu saya mengidolakan Anda, tapi sekarang tidak. ha, ketahuan belang kan? Kau senggol-senggol pun kami, Luhut Panjaitan. Sok-sok bersih, sok-sok cuci, ternyata korupsinya gede banget. Hai, yang kau senggol dengan pun kami. Dia udah banyak berkorban untuk Indonesia dari zaman Soeharto loh. Tengok presiden-presiden sampai Pak Jokowi. Berani kau senggol dia kan, disuntil kau kan? Rasain lo, sok suci kau. Menyala Pak Luhut ya, gue seneng banget nih dengan gaya bicara beliau ya, ketika ngedamprat si Najwa Shihab ya, si provokator yang pertama kali mengunggah tentang peringatan darurat ya, yang akhirnya bikin heboh gitu, bikin mahasiswa dan pendemo bayaran ya, demo gitu tentang RUU Pilkada ya. Dari dulu nih gue tuh gak pernah suka sama si Najwa Shihab ya, dari zaman dia bawain acara Mata Najwa gitu, dimana orang tuh memuji-muji dia sebagai wanita yang pintar, cerdas, kritis dan sebagainya. Tapi gue ngelihatnya sih kadang dia agak bablas ya, sok pintar dan sok keblinger gitu, dan karena banyak yang muja-muja jadi kayak gede kepala gitu, ngerasa dia paling tahu gitu tentang segalanya, tentang politik dan lain-lain yang terjadi di Indonesia ya. Dan kadang-kala ya pertanyaan yang diajukan tuh apa ya, ya ini ya nggak perlu diajukan lah sebetulnya pertanyaan yang dia ajukan itu gitu, tapi dia sengaja gitu supaya mungkin dapat pujian atau lain sebagainya. Gue suka banget nih waktu Pak Luhut bilang apa yang sudah dia buat ya, si Najwa Shihab itu buat gitu untuk negara dan bangsa ini ya, dan jangan ngaduk-ngaduk gitu ya. Bener sih, jangan bikin onar gitu ya. Kan banyak yang mikir kalau dia ini pendukung Prabowo ya dan Pak Jokowi ya. Inget gitu, ini perempuan itu adalah keturunan Yaman ya, sama aja tuh sama sebelah si Baswedan ya. Dan gua rasa memang demo minggu lalu itu ditunggangi sama pihak asing juga nih, yang mungkin nyewa nih cewek ya, ngebayar nih cewek gitu untuk jadi provokator di negaranya sendiri gitu ya, yang akhirnya terjadi demo di mana-mana. Dan itu gue yakin demo yang kemarin itu bukan hanya dibiayai oleh orang dalam negeri, tapi ada ya yang membiayai juga dari pihak luar negeri ya, negaranya ya kemungkinan besar si Mama Rika atau negara-negara yang merasa dirugikan dengan kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh Presiden Jokowi ya, sehingga banyak nih orang yang ininya nggak ada ya, teriak-teriak nyalahin Pak Jokowi ya, minta Pak Jokowi turun dan lain sebagainya. Giliran ada RUU perampasan aset koruptor ya, semua pada mingkem, pada kicap ya gitu ya. DPR jelas kicap ya, karena kan ketuanya anaknya Nenek Banteng ya, dan itu adalah partai yang paling banyak korupsinya ya, si Banteng gitu. Jadi kicap. Kok mahasiswa nggak demo sih? Kenapa? Karena nggak ada yang bayar kan, makanya nggak demo gitu. Kalau mau bener-bener pro rakyat itu ya dukung tuh RUU perampasan aset ya, peringatan darurat ini ya tentang korupsi ya, dan juga peringatan darurat untuk diri si perempuan itu sendiri ya, si Najwa Shihab, karena belakangan namanya dia itu disebut juga dalam korupsi timah yang merugikan negara 271 triliun ya, yang menyeret ini suaminya si SDW, Harvey Muiz dan Helena Lim, dan banyak juga orang yang lainnya ya di PT Timah gitu. Dan nama si Najwa Shihab ini mencuat gitu belakangan, makanya dia kicep juga soal korupsi timah 271 triliun ini.
Good job deh Pak Luhut, pokoknya jangan kasih panggung sama nih perempuan yang sok pinter ini. Rakyat tidak boleh bicara. Sekarang Pak Jokowi cari saya di UGM. Benar Pak Jokowi, orang di video itu adalah saya. Tanpa rasa takut, saya menantang Bapak, saya bakar poster Bapak dan keluarga dengan telanjang dada. Sebagai simbol, kenapa saya harus malu jika Anda saja tanpa malu dan secara terang-terangan membredeli konstitusi, merusak demokrasi, melakukan politik dinasti, dan mengabaikan aspirasi, Pak. Kami tegaskan, Pak, kami tidak takut. 275 juta rakyat tidak akan kalah dengan satu keluarga. Kami akan lawan, karena itu tolong dengarkan, Pak. Jika tidak, kami akan datang dengan gelombang yang lebih besar lagi di jalanan, dan jangan salahkan jika reformasi 98 menjadi revolusi 24. Karena satu-satunya cara untuk menghentikan nafsu berkuasa separah Anda hanya dengan menurunkan Anda dari tahta, Pak. Bagi siapapun yang setuju untuk turunkan Jokowi dan bubarkan DPR, silahkan komen. Merdeka. Assalamualaikum guys, ini pada pitil di beranda yang pembenci Jokowi. Ada pula lagi live semalam Jokowi ini selama dia pejabat udah ini dulunya lebih bagus, ya kan. Yang kedua masalah harta, karena dia mau lengser ini bulan 10 lebih banyak lah, berapa M tanah karena dikasih rumah kan. Ini lebih banyak lah sama Pak Jokowi katanya. Yang ketiga masalah Kaesang katanya dinasti. Bunda bukan membela, netral ya. Masalah Kaesang ini dia jadi gubernur, mau calon gubernur, itu terserah Anda yang memilih, tidak dipaksa. Kalau mencalonkan, Bunda rasa nggak salah. Mungkin kalau kamu bapak kamu pejabat lebih dari itu kamu akan lakukan lagi. Di sini lihat aja kasus Pina itu, bupati. Bisa nggak bisa terbongkar, itu masih bupati. Jadi sudahlah para pembenci, damai itu indah ya. Salam. Teruntuk mahasiswa-mahasiswa yang melakukan aksi demo, yang seharusnya mahasiswa itu terdidik dan pintar dan pemikirannya luas, pesan saya, stop mengatasnamakan rakyat. Stop mengatasnamakan rakyat. Karena terus terang, saya pribadi atas nama rakyat, saya tidak merasa terwakili apabila cara demo kalian seperti ini. Kalian banyak merusak fasilitas umum. Dan pertanyaan saya, kenapa sih kalian tuh rame demo pada saat pilkada? Tapi ingatkah kalian, pada saat Bapak Jokowi menuntut segera mengesahkan RUU perampasan aset para koruptor, kalian kemana? Bukankah itu yang membuat negara ini menjadi miskin? Uang negara dimakan oleh koruptor. Boleh demo, tapi dengan otak yang cerdas. Izin strip bro, buat video yang beredar di beranda PT saya, bahwa Anda katakan Anda mewakili dari 270 juta rakyat Indonesia. Izin bro, rakyat mana yang Anda wakili? Anda salah mengatakan seperti itu. Apakah Anda pernah ke Papua? Apakah Anda pernah ke Aceh? Labura, Sumatera Utara, Lampung? Begitu banyak jalan yang tadinya rusak parah, Pak Jokowi benarin. Sekarang jalanan mulus, transportasi jadi bagus. Anda tahu gunung itu bisa dibelah dari ujung sampai ke ujung. Gunung itu jadi jalan yang bagus bro. Main kurang jauh main Anda bro. Anda seorang mahasiswa, seharusnya Anda lebih paham, lebih tahu apa yang sudah dilakukan Pak Jokowi. Coba cek bro, main yang lebih jauh. Lihat kinerja Pak Jokowi seperti apa. Apa yang sudah dibuatnya buat bangsa ini. 10 tahun beliau membangun bangsa ini. Beliau membangun negara ini dengan begitu banyak prestasi. Coba buka mata Anda dan berpikir dengan benar dan logis bro. Gunakan logika Anda. Cari data. Cari informasi itu. Lihat.
Apa yang sudah dilakukan Pak Jokowi? Jangan hanya karena Anda demo, karena Anda tidak paham dan Anda tidak tahu, kemudian Anda demo, Anda protes dengan membakar gambar beliau. Bahkan keluarganya tidak tahu apa-apa pun, seperti Ibu Riana. Oke lah, boleh dikatakan politik dinasti. Tapi politik dinasti yang seperti apa, bro? Rakyat yang menentukan, rakyat yang memilih. Apakah layak seorang itu untuk dipilih jadi seorang pemimpin, bro? Jadi hati-hati dengan statement Anda. Anda katakan 270 juta rakyat Indonesia mewakili rakyat Indonesia. Rakyat yang mana, bro? Anda salah mengatakan seperti itu. Saya seorang ibu, saya seorang warga negara. Menurut saya Anda tidak mewakili dari rakyat Indonesia, bro. Jadi, pikirkan dengan baik apa yang Anda katakan. Lebih baik Anda kuliah dengan baik, selesaikan tepat waktu, kemudian Anda berkarya buat bangsa ini. Itu jauh lebih baik. Itu bisa membanggakan kedua orang tua Anda. Anda tahu begitu sulitnya membiayain Anda kuliah dan sekolah agar Anda pintar, bro. Bukan tambah bodoh dan tidak paham dengan apapun. Oke, bro? Saran saya, jadilah anak bangsa yang berkarya, yang bisa dibanggakan oleh kedua orang tua Anda maupun bangsa dan negara ini. Bukan dengan cara Anda demo seperti itu. Jadi, bro, pelajari dengan baik. Cari datanya dengan baik. Bukan Anda protes seperti itu. Oke, bro? Salam hormat. Tunjukkan bakti dan bagi bangsa ini sebagai seorang pemuda yang baik. Salam hormat.